Kembali lagi di Room Ngayal. Jangan pernah kita membenci perbedaan apapun. Karena semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini tidak ada yang sama. Ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada hewan. Manusia pun sama. Hewan saja berbeda-beda jenisnya. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan pun berbeda jenisnya. Manusia pun sama, diciptakan berbeda karakternya, berbeda rupanya, dan berbeda bahasa dan macam-macam. Karena Tuhan memang menyukai perbedaan. Dan kita pun harus menyukai perbedaan. Jangan sampai perbedaan itu menjadi perselisihan, jangan sampai perbedaan itu menjadi permusuhan. Perbedaan dalam berpendapat kita harus terima. Karena apa yang ada di pikiran kita tidak akan mungkin sama dengan di pikiran saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang lain di sekitar kita pun. Pasti akan berbeda pandangan-pandangan tentang apapun. Jika kita membenci perbedaan tersebut, kita pun pasti dinilai membenci kepada penciptanya, yaitu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kita punya keyakinan, orang lain pun sama punya keyakinan, dan yang kita yakini benar, orang lain pun sama meyakini benar. Jika kita mempercayai Tuhan, kita pun pasti akan percaya bahwa Tuhan mampu untuk memberikan atau menciptakan semuanya sama. Tuhan mampu karena Tuhan maha segalanya. Tetapi kenapa Tuhan tidak menciptakan hal yang sama? Pola pikir sama, kecerdasan sama, bahkan keyakinan sama. Karena Tuhan memang maunya seperti itu. Karena memang Tuhan sengaja menciptakan perbedaan di muka bumi ini. Dan jika Tuhan menciptakan seperti itu, kita tidak boleh membencinya. Kita boleh punya pendapat dan berusaha meyakinkan orang lain tentang pendapat kita. Akan tetapi jangan pakai kekerasan dan jangan pakai kebencian. Karena Tuhan saja tidak membenci makhluknya. Jika kita benar, yang lain salah, Tuhan kan simple. Kenapa tidak dihanguskan saja atau disingkirkan saja yang salah-salah itu, sehingga yang ada di muka bumi ini adalah kebenaran semua. Karena Tuhan memang punya skenario yang kita tidak tahu. Yang manusia tidak tahu secara hakiki, yang manusia tidak tahu secara 100% apa tujuan Tuhan dan apa keinginan Tuhan untuk makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Dan kita sebagai makhluknya, kita harus menghargai semua ciptaan yang ada di muka bumi ini. Kita jalani sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan pandangan hidup kita. Tanpa kita harus melukai, menyakiti orang lain. Sedangkan orang lain tersebut adalah ciptaan Tuhan yang sama. Jika kita hidup damai, kita pun akan merasa senang. Nggak ada lagi orang yang merasa berkuasa, nggak ada lagi orang yang menyakiti, menjolimi, menghina. Tidak akan ada lagi jika kita semuanya saling berempati, saling mengerti perbedaan. Yang pintar dan yang mungkin yang kurang pintar sama-sama saling menghargai. Karena semua makhluk hidup punya kelebihan masing-masing, tidak akan sama. Kita mungkin pintar dalam satu komunitas, akan tetapi jika kita ditaruh di komunitas yang besar, kita nggak ada apa-apanya pasti. Karena ada lagi orang lebih pintar, ada lagi. Karena kita ada di komunitas yang mungkin di sekitar kita pengetahuannya lebih banyak kita, sehingga kita merasa lebih pintar. Dan memang kita lebih pintar di antara mereka. Akan tetapi itu dalam satu komunitas, tapi alam semesta ini luas. Bahkan di satu kota saja luas. Di satu provinsi lebih luas lagi. Kita pun ditaruh di tempat yang lebih pintar lagi, kita bukan jadi orang yang lebih pintar. Karena ada lagi pasti di komunitas tersebut, yang komunitas lebih besar, orang-orang yang lebih pintar dari kita. Jadi janganlah sombong, jangan. Hargai orang yang belum tahu pengetahuan tentang apapun yang kita tahu, hargai.
Karena bisa saja orang tersebut punya keahlian dari hal yang lain yang kita tidak mengerti. Kadang kita punya pendapat yang kita yakini benar, akan tetapi belum tentu benar. Jika kita telaah atau kita kumpulkan orang lain, bisa saja pendapat orang yang lebih rendah dari kita atau orang yang pengetahuannya mungkin dianggapnya lebih rendah dari kita, justru pendapat dia yang diterima oleh orang yang lebih tinggi lagi. Bisa saja terjadi seperti itu. Tapi karena ada di komunitas tersebut, yang mayoritas adalah kita yang lebih dominan, nah, kita bisa mengatur pendapat dia, kita bisa mengatur hidup dia dalam satu komunitas tersebut sehingga dia tidak terlihat. Karena ada istilah begini, kadangkala ada suatu kecerdasan atau kepintaran itu terpendam dalam suatu tempat karena tidak cocok untuk diterapkan dalam tempat tersebut. Akan tetapi jika ditaruh di tempat yang lain, maka kecerdasannya ataupun pandangan hidupnya akan terlihat karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan tempat tersebut. Karena gue pernah ada dalam suatu komunitas ya, komunitas pekerjaan, di hire orang yang gajinya besar dikarenakan memang cukup punya nama orang tersebut. Akan tetapi dikarenakan tempat tersebut mempunyai penerapan yang berbeda dengan apa yang biasa dia jalani, maka orang yang pintar ini tidak terlihat apa-apa dan tidak mempunyai hasil apa-apa dalam pekerjaannya. Sehingga singkat cerita kontraknya selesai sampai setahun, tapi dia tetap memimpin satu perusahaannya dan perusahaannya itu berhasil maju dan berkembang. Bahkan memang perusahaan itu sudah berkembang sebelumnya. Itu contoh bahwa kadangkala orang itu tidak dapat tumbuh pada suatu tempat, tapi dia biasanya jika ada di tempat yang cocok untuk diri dia, dia bisa tumbuh dalam tempat tersebut. Ya karena manusia memang sengaja Tuhan ciptakan penuh dengan keanekaragaman. Karakternya, perilakunya, kecerdasannya, keahliannya, semua berbeda. Tapi kadang-kadang gue pun mengakui, kadang-kadang memang seringkali gue lihat dari awal berkembangnya kehidupan manusia, dia tidak menyadari dirinya dan dia tidak pernah mengintrospeksi dirinya. Dan gue pun kadang begitu juga dulu. Gue tidak pernah mengintrospeksi diri gue tidak pernah mau masuk ke dalam diri gue bahwa gue tuh harus ada di mana, gue tuh harus berperan seperti apa di dunia ini. Kadang nggak terpikirkan gitu. Karena memang seorang anak biasanya jika tidak ada yang mengarahkan, mereka akan bergerak dengan sendirinya dan semaunya. Dan mereka biasanya akan berkembang atau menyadarinya setelah mempunyai kedewasaan pada usia-usia tertentu. Nah itu biasanya mereka akan sadar dan akhirnya ada penyesalan biasa sedikit ya. Tapi jika orang yang kuat, dia biasanya akan melupakan penyesalan tersebut dan dia akan meneruskan perjalanan hidupnya dan menata hidupnya kembali pelan-pelan sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan ada juga sih beberapa yang hopeless karena menyesal, kenapa gua nggak begini ya, kenapa gua nggak begitu ya, ada yang kayak gitu. Dan itu malah menjadi merusak kehidupannya sehingga dia terpuruk dengan penyesalan dia karena dia tidak melakukan suatu hal yang seharusnya dia jalani sebelumnya. Karena ada memang orang yang salah langkah, orang yang salah dalam proses hidupnya, tetapi jika dia cepat move on dan cepat melupakan penyesalan tersebut, biasanya orang itu dapat kembali menata hidupnya dan dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena kan sudah mengikis dan melupakan penyesalan-penyesalan sebelumnya. Jadi kembali lagi gue memang sengaja memberikan cerita-cerita tentang perbedaan makhluk hidup
Ya gue berharap semoga di dunia ini, ataupun di negara gua, ataupun di dalam suatu kota gua tinggal, penuh dengan kedamaian, penuh dengan empati, dan saling menerima perbedaan. Karena jika kita sudah menerima perbedaan, kita empati sama orang, kita pun tidak akan menyakiti orang lain. Kita pun pasti selalu berpikir positif tentang orang lain. Apapun yang orang lain lakukan, kita pasti akan berpikir positif. Karena apa yang kita lihat mereka salah dalam mempunyai cara hidup, dalam berpikir, dalam berpendapat, bisa saja itu memang cocok untuk kehidupan dia saat ini. Dan kita yang kehidupannya berbeda, kita bisa menolak cara hidup mereka. Karena kita punya cara hidup sendiri. Tetapi kita menghargai mereka. Menghargai pandangan hidup mereka. Menghargai cara proses hidup mereka. Selagi apa yang mereka lakukan sesuai dengan batas-batas norma-norma, menurut gua itu hal yang baik untuk mereka. Untuk hal yang baik untuk mereka jalani, karena mereka mungkin saja menjalani hal tersebut dapat bertahan hidupnya dan juga dapat mempunyai tujuan sehingga mereka dapat hidup dengan layak. Jika kita mengakui bahwa kita orang yang beragama, sepatutnya kita dalam berkata pun sesuai dengan apa yang agama kita ajarkan. Berperilaku pun sesuai dengan apa yang agama kita ajarkan. Berpandangan hidup pun terhadap orang yang berbeda pun sesuai dengan apa yang agama kita ajarkan kepada kita. Berkata-kata, menulis apapun, mengkomen apapun sesuai dengan apa yang agama kita ajarkan kepada kita. Itu adalah orang yang benar-benar menjalankan keagamaannya dengan baik. Tapi jika kita mengakui dan berpendapat bahwa kita beragama dengan baik, tapi kita berperilaku tidak baik, kita membenci orang lain, dengki, sirik, menghujat, kita tidak mencerminkan bahwa kita menjalankan agama dengan baik. Kita harus introspeksi diri dan merubahnya lagi. Karena dari apa yang orang tua gue ajarkan juga, kakek gue ajarkan juga, cerita-cerita tentang kenabi-nabian, berperilakunya nabi-nabi, tidak ada yang membenci perbedaan. Mereka semuanya menyebarkan kasih sayang, dan mereka menyebarkan ajaran-ajaran yang diajarkan untuk semua manusia dengan cara yang baik-baik, tidak memaksa dengan cara kekerasan dan apapun, dan tidak menyebarkan kedengkian apapun. Jangan pernah melihat apapun dari luarnya. Jangan pernah melihat orang lain dari kostumnya. Karena apapun di luar mereka belum tentu sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Bisa saja dia mungkin mempunyai kostum yang biasa-biasa saja, tetapi di dalam hatinya dan perilakunya dia mencerminkan orang yang baik, mencerminkan orang yang layak disebut orang yang menjalankan agamanya dengan baik. Jika kita tidak ingin disakiti hati kita, jika kita tidak ingin terluka tubuh kita, jangan pernah kita melukai orang lain, jangan pernah kita membenci orang lain. Perbedaan adalah suatu anugerah, perbedaan adalah suatu kebahagiaan, perbedaan adalah suatu ilmu, sehingga kita dapat mempelajari perbedaan itu dengan baik, sehingga kita dapat mempelajari karakteristik-karakteristik orang-orang yang berbeda tempat tinggal, orang-orang yang ada di luar dari lingkungan tempat kita tinggal, ataupun dari negara kita. Mereka yang berbeda negara, mereka pun punya perbedaan karakteristik, berbeda dengan diri kita, berbeda dengan suku kita, berbeda dengan negara kita, berbeda dengan bangsa kita. Pelajari dan terimalah perbedaan itu dengan baik, sehingga kita dapat menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan, diberikan pengetahuan yang baik, dan juga diterima apapun yang kita lakukan. Diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam penyayang.